Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Tulang ini terasa lembut di tangannya. Itu melepaskan cahaya lembut, bukannya kecemerlangan yang menyilaukan, tapi juga tidak redup. Rasanya sangat nyaman saat dia memegangnya. Shihao sangat tersentuh. Dia dengan hati-hati mengkonfirmasi kecurigaannya dan merasakannya. Dia percaya bahwa dia telah mengambil harta tertinggi, ini pasti apa yang dia pikirkan. Orang-orang Gunung Abadi tidak dapat mengenali barang apa ini, yang menyebabkan harta tertinggi ini disembunyikan di dunia manusia, dengan santai dilemparkan ke sini. Jika mereka tahu apa itu, mereka pasti tidak akan memperlakukannya dengan sembarangan. Di masa lalu, Shihao telah melihat setengahnya sebelumnya. Sebagian darinya ada di Desa Batu, dan itu memberinya manfaat besar. Itu membuka jalur kultivasi dan membantunya membangun yayasannya. Itulah tepatnya catatan primordial sejati yang tertinggal di desa. Ada setengah bagian lain yang dia dapatkan secara tak terduga dari pelelangan di Stone Country Capital, dan dia membawanya. Dia dengan cepat mengeluarkannya, menyatukan dua tulang yang berkilau ini. Sayangnya, itu masih belum lengkap, kehilangan satu bagian kecil terakhir. Dia mulai mengembangkan kecurigaannya sendiri. Jika dia bisa menyatukan tulang yang utuh, apakah itu akan menjadi bagian lain dari catatan primordial sejati? Berdasarkan apa yang dikatakan Dewa Willow, catatan primordial sejati memiliki total 3 bagian. Yang pertama disebut bimbingan ilahi. Beberapa raksasa di alam yang lebih tinggi telah melihatnya sebelumnya. Yang kedua bernama transendensi, yang banyak orang turun untuk mencari tanpa hasil. Mungkinkah ini bagian kedua, transendensi? Dia merasa hal itu tidak mungkin terjadi. Jika itu benar-benar transendensi bagian tengah, kemungkinan besar aku belum bisa memahaminya. Itu adalah hal-hal yang hanya bisa disentuh oleh raksasa itu, katanya pada dirinya sendiri. Batu pemogokan ilahi datang dan menilai itu, mengatakan bahwa itu setidaknya tulang surgawi. Namun, itu rusak sekarang, jadi tidak ada yang ditampilkan di permukaannya dan tidak ada jejak yang terlihat. Pagoda kecil itu meneteskan air liur. Ia mencoba membujuk Shihao untuk membiarkannya melahapnya dan menggabungkannya dengan tubuh pagodanya. Shihao secara alami menolak. Nilai tulang ini terlalu besar dan sulit ditemukan di seluruh dunia. Tidak ada pengganti untuk itu. Jika dihancurkan, itu benar-benar akan menjadi tragedi. Catatan primordial sejati muncul sebelum pembukaan surga. Itu ada dalam kekacauan utama, menurut Dewa Willow. Jejak Dao yang terukir di permukaannya adalah jenis yang paling sederhana dan polos, tetapi memiliki jenis kekuatan ajaib. Itu adalah sesuatu yang diproduksi secara alami, keberadaan kekuatan alam dunia ini. Burung-burung dan binatang buas yang terukir di atasnya muncul satu demi satu selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya setelah langit dan bumi didirikan. Terlepas dari itu, bahannya sama. Itu lembut dan berkilau, sesuatu yang pasti terkait dengan catatan primordial sejati. Meskipun Shihao merasa sangat gelisah terhadap masalah orang tuanya, dia masih bersemangat sekarang. Dia sangat gembira atas penemuan baik yang tak terduga ini. Ini jelas merupakan penemuan yang luar biasa. Ketika kedua bagian itu disatukan, hanya sepotong kecil yang tersisa sebelum bisa menjadi lengkap. Ketika mereka semua disatukan, itu pasti akan memberinya kejutan besar. Batu pemogokan ilahi berteriak keras, meniru sikap Shihao ketika dia berada di 100 pegunungan yang menghancurkan. Itu berteriak dengan berisik, milikku, milikku, milikku. Bahan-bahan dalam perbendaharaan ini ditumpuk seperti gunung. Mereka melepaskan kemegahan yang berharga, seolah-olah ada kabut cahaya besar yang memenuhi tempat ini.
Itu sangat menyilaukan sehingga membuat orang pusing, tidak bisa melepaskan diri dari pemandangan ini. Bahan langka seperti jerami di sini ditumpuk secara acak satu demi satu. Adapun materi ilahi, setidaknya ada 20 jenis, menyebabkan pagoda kecil itu mengeluarkan teriakan aneh. Namun, bahkan pada saat ini, itu memungkinkan Shi Hao untuk melakukan langkah pertama dan mengumpulkan apa yang dia inginkan sebelum masuk. Itu benar-benar tidak diketahui peristiwa seperti apa yang terjadi di masa lalu yang membuatnya menjadi sangat berhati-hati. Ini secara ketat mematuhi sejenis keseimbangan, tetap tidak fleksibel dan akomodatif dalam masalah ini. Setelah melihat-lihat item, Shi Hao menjadi agak enggan. Hal-hal di sini terlalu berharga, misalnya batu matahari yang bersinar dengan cahaya keemasan. Ini adalah matahari surgawi yang jatuh terkonsentrasi menjadi batu berkilau. Itu berubah menjadi benda seukuran kepalan tangan. Jumlah energi yang tak terbayangkan terkandung di dalamnya. Bahkan para dewa dan iblis di alam yang lebih tinggi memperlakukan ini sebagai bahan berharga berkualitas tinggi. Nilai barang ini sangat luar biasa. Ih, betapa beruntungnya! Sebenarnya ada sepotong bumi yang kacau di sini. Pagoda kecil itu tercengang dan gembira. Bumi yang kacau bukanlah objek biasa. Itu adalah material divin yang melebihi material divin normal. Sulit untuk menemukan di dunia ini sesuatu yang dapat ditemukan tetapi tidak dicari. Itu karena ada jejak dari era kacau di dalam yang bisa digunakan untuk menempa artefak berharga yang tiada tara. Saat itu di sarang Kunpeng, Shi Hao telah mendapatkan sepotong. Itu tidak terlalu besar, tapi ditipu oleh pagoda kecil itu. Potongan kali ini seukuran bayi. Barang bagus! Pagoda kecil itu tertawa nakal. Itu akan melahap semuanya sekaligus. Shi Hao menghentikannya. Dia ingin sepotong untuk nanti membuat artefak berharga. Namun, pada akhirnya, lamarannya langsung ditolak oleh pagoda kecil itu. Itu memberitahunya bahwa dengan bantuannya, senjata apa yang tidak bisa disempurnakan. Aku ingin memperbaiki pakaian perang yang tidak tahan lama. Shi Hao berteriak, tapi sudah terlambat. Pagoda kecil setinggi 1 inci sudah benar-benar melahap tumpukan bahan ilahi di depannya dengan sekali teguk. Shi Hao hanya bisa menonton tanpa daya. Pada akhirnya, dia memprovokasi tatapan jijik darinya. Serahkan potongan tulang putih berkilau yang rusak itu, dan aku bisa mempertimbangkan untuk membantumu menemukan beberapa materi suci. Di sisi lain, batu pemukul ilahi juga tidak sopan. Sama seperti manusia, ia membuka mulutnya dan terus-menerus mengunyah dengan suara kaaca-kaaca. Semua jenis pecahan dan lampu warna-warni berputar-putar di udara. Tentu saja, masih ada banyak material yang tidak dipedulikan oleh pagoda kecil itu. Hal-hal yang tidak dimakan oleh batu pemukul ilahi sepenuhnya dikumpulkan ke dalam kantong surga dan bumi Shi Hao. Ini semua adalah bahan berharga juga. Hanya saja, persyaratan pagoda kecil itu terlalu tinggi, sehingga hanya mencari bahan atau benda suci dengan simbol asli. Bahan yang tersisa akan digunakan oleh Shi Hao untuk mengisi kembali perbendaharaan negara batu. Aether Way, mereka adalah barang Immortal Mountain, dan dengan mereka berdiri di oposisi, penjarahan jenis ini tidak membuatnya merasa bersalah sedikit pun. Ketika mereka meninggalkan perbendaharaan, batu pemukul ilahi bersendawa karena makan begitu banyak. Cahaya warna-warni terus-menerus dilepaskan dari mulutnya, dan sepertinya dia mabuk. Adapun pagoda kecil, itu benar-benar puas. Tubuhnya putih bersih, dan semua jejak yang ditinggalkan oleh pertempuran besar sebelumnya telah benar-benar hilang. Segala sesuatu yang dikumpulkan oleh Gunung Abadi sejak zaman kuno direbut oleh mereka. Jenis kerugian ini tidak terbayangkan. Di luar, pertempuran besar berlangsung sengit. Dewa Surgawi Abadi bertarung melawan keberadaan itu dengan aura abadi gunung 5 fase.
Kenapa dia masih di sini? Gambar yang diproyeksikan seharusnya tidak bertahan selama ini. Pagoda kecil itu tercengang. Ada yang tidak beres. Dia membawa artefak magis yang aneh bersamanya. Tiba-tiba, ia merasakan sesuatu. Sebuah diagram yang sebelumnya tidak ada muncul di atas kepala Dewa Surgawi Abadi. Itu kabur dan tidak jelas, mengisi energi esensi hamburannya untuk memungkinkan dia bertarung lebih lama. Ketika Gunung Abadi menemukan bahwa perbendaharaan mereka telah dijarah, mata mereka menjadi sangat merah karena marah. Namun, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Banyak orang berteriak keras. Pagoda kecil itu tidak melepaskan peluang apapun. Setelah keluar dari perbendaharaan, itu mulai bergoyang maju mundur, merobek formasi besar di sini dan bahkan tidak membiarkan bahan peletakan formasi pergi. Ini bahkan membuat Shi Hao sedikit terdiam. Setelah meninggalkan perbendaharaan, hal pertama yang dilakukan Shi Hao adalah kecepatan menuju ladang obat Gunung Abadi. Namun, ia hanya menemukan tanaman layu dan kekurangan esensi spiritual. Betapa malangnya! Dia berteriak kesakitan yang dalam. Itu tanpa diragukan lagi karena energi yang besar dari keberadaan abadi itu setelah melepaskan diri. Semua energi dasar dunia tersedot, dan esensi matahari dan bulan masuk melalui mulutnya. Bahkan ladang obat pun tidak bisa menghindari tragedi ini. Ada banyak obat spiritual di sini, dan itu benar-benar negeri ajaib dari obat-obatan yang berharga. Namun, mereka semua layu pada akhirnya, kehilangan fitur terbaik mereka. Bahkan akarnya mengalami kerusakan, sehingga sulit bagi mereka untuk terus tumbuh. Tempat ini menderita kerugian yang luar biasa. Shi Hao menghela nafas dalam dan merasa sangat menyesal. Apakah dia harus meninggalkan gunung yang berharga ini dengan tangan kosong? Ini benar-benar akan membuatnya gila. Di mana obat suci? Shi Hao membuang semua pikiran lain dari kepalanya dan berubah menjadi bocah jahat lagi. Dia mencari di mana-mana dan bahkan menggunakan murid ganda untuk menemukannya. Menemukannya? Dia melepaskan teriakan kegembiraan. Ada formasi di kejauhan yang sangat tersembunyi, dan esensi spiritual di sana terputus dari dunia luar. Dia dengan cepat bergegas ke arah itu. Sepanjang jalan, dia melihat beberapa kolam kelahiran kembali, tapi sayangnya sudah mengering. Dia bahkan tidak bisa mencobanya. Ketika makhluk abadi itu muncul, semuanya telah tersedot kering. Ini sangat disayangkan. Ada cairan berharga di dalam kolam ini, tetapi semuanya telah terbuang sia-sia. Pagoda kecil, cepat dan hancurkan formasinya. Shi Hao agak gugup. Ini adalah pertama kalinya dia begitu dekat dengan obat suci. Ada ahli alami di dalam Gunung Abadi, terutama wilayah ini. Namun, siapa yang bisa menghentikan pagoda kecil itu? Hanya dengan goyangan ringan, formasi ilahi digali, dan setumpuk bahan diserap olehnya. Manfaat pagoda kecil tidak diragukan lagi yang terbesar. Itu telah memperoleh banyak materi ilahi. Bumi pelangi. Barang bagus. Pagoda kecil itu berteriak. Ada kolam spiritual di sini, tetapi sudah lama mengering dan esensi spiritualnya habis. Itu benar-benar dimakan oleh makhluk abadi melalui formasi besar. Masih ada pot batu di sini yang berputar dengan cahaya ilahi 5 warna. Ini adalah permata yang jarang terlihat yang membuat pagoda kecil itu meneteskan air liur dan dengan cepat bergegas. Ini adalah gudang bumi pelangi dari Gunung 5 Fase, sesuatu yang dapat digunakan untuk menumbuhkan materi ilahi. Saya selalu ingin mencicipinya. Dan sekarang saya akhirnya memiliki kesempatan. Pagoda kecil itu terus tertawa. Jangan lakukan itu. Shi Hao menghentikannya, karena ada tanaman yang tumbuh di bumi pelangi. Itu tampak agak aneh dengan 5 daun. Setiap daun seperti telapak tangan bayi,
tetapi setiap daunnya berbeda warnanya. Mungkinkah ini obat suci gunung abadi, pohon 5 elemen? Namun ini jelas hanya ramuan, dan itu agak putus asa dan sedih. Daunnya terkulai, dan hampir mati. Cahaya 5 warna samar mengalir di sekitarnya, dan aroma manis melayang di udara. Di alam bawah, itu hanya bisa menjadi ramuan. Ketika memasuki alam yang lebih tinggi, hanya dengan begitu ia akan memiliki kesempatan untuk menjadi pohon dan memiliki esensi ilahi yang tak ada habisnya. Namun, ramuan ini masih merupakan obat suci yang hampir tersedot oleh keberadaan itu. Ini adalah obat suci dengan vitalitas yang kuat, jadi masih hidup. Pagoda kecil itu juga merasa agak sia-sia. Ini adalah obat suci. Meskipun itu akan mati dan tidak banyak dari esensi ilahi yang tersisa, kita masih harus membawanya pergi dengan kemungkinan kecil bahwa ia dapat bertahan hidup. Shi Hao sangat yakin dengan keputusannya. Kali ini, pagoda kecil itu menunjukkan pengekangan yang langka, tidak melahap bumi 5 warna. Orang-orang Qin Clan sangat marah. Seseorang melihatnya membawa pergi pot berharga yang memegang pohon 5 elemen. Semua ekspresi mereka berubah, tetapi mereka tidak berdaya untuk menghentikannya. Barang bagus. Kami akhirnya mendapatkan obat suci yang sangat penting. Saya harap itu bisa pulih. Shi Hao sangat senang. Saat itu, orang tuanya datang ke sini justru untuk meminta beberapa lembar obat ini, tetapi pada akhirnya, mereka tidak hanya ditolak, mereka juga dipenjara. Hari ini, seluruh tanaman diambil olehnya. Jika benda ini dibawa ke alam yang lebih tinggi, pasti bisa menghasilkan pohon 5 elemen. Nilainya akan sangat berharga. Pagoda kecil itu memberikan evaluasinya. Tiba-tiba, itu bergetar, mengungkapkan keterkejutan. Itu melihat ke kejauhan, dan kemudian mengeluarkan teriakan rendah. Sesuatu yang buruk sedang terjadi. Di barat, cahaya keemasan tak berujung mekar, mengirimkan cahaya warna-warni keberuntungan yang memenuhi dunia. Kemudian, sosok besar muncul. Itu bermartabat dan khusyuk, penuh belas kasihan dan suci. Itu adalah gambar ilahi yang sangat besar. Sosok yang seluruhnya emas itu bahkan lebih besar dari gunung saat duduk di langit. Mengapa pria dari sekte barat itu mengirim gambar yang diproyeksikan ke sini? Ekspresi pagoda kecil itu menjadi muram. Itu adalah proyeksi magis yang sangat besar. Dengan cepat memadatkan tubuh emas 6 sang. Tubuh emas dan gemilang dengan cepat tiba. Di tangannya ada bambu hijau tebal sebesar ibu jari. Makhluk abadi itu berbalik dan pergi, tidak memutuskan untuk terus bertarung sama sekali. Apa yang membuat pagoda kecil itu terkejut adalah bahwa makhluk abadi itu terbang ke arahnya. Ini jelas dilakukan dengan niat buruk, karena dia mencoba membagi beban. Pagoda kecil itu berteriak keras, "Aku membebaskanmu, namun kamu membalas kebaikanku dengan niat buruk seperti itu. Bertarunglah di tempatku selama 3 hari. Setelah energi dasar saya pulih sedikit, akan ada hadiah yang murah hati," kata keberadaan abadi. Sayap emas menutupi langit dan bumi, menciptakan suara yang benar-benar memekakkan telinga. Pagoda kecil itu tidak memberinya jawaban dan langsung pergi. Itu berubah menjadi seberkas cahaya dan membelah kekosongan. Setelah membungkus Shi Hao dengan energi kacau, itu lolos tanpa jejak. Bertarung 1 lawan 3 jelas bukan sesuatu yang ingin dilakukannya. Tidak pernah ada orang yang suka menderita kerugian. Sayangnya, kecepatan keberadaan abadi ini terlalu cepat. Dengan kepakan sayapnya, lampu warna-warni keemasan melonjak. Gunung-gunung besar yang tak berujung di tanah hancur menjadi debu. Dia segera menyusul. Dia berlari tepat di belakang mereka, melibatkan pagoda kecil itu dan membuatnya mengutuk tanpa henti. "Pak!" Sebuah bambu hijau berkilau seperti batu giok menunjuk ke depan, mengenai tubuh pagoda kecil itu,
membuatnya jatuh keluar. Di belakangnya, tubuh emas Sang Enam bersinar. Itu memegang bambu hijau saat bergegas untuk mengambil tindakan terhadapnya. Pagoda kecil itu sangat marah. Dia berbalik dan menyapu energi pedangnya yang kacau. Semuanya mendarat di Sang Enam tubuh emas, itu sangat menakutkan. Kamu berani mengambil tindakan terhadapku. Hati-hati jangan sampai aku merobek pelipismu. Di sisi lain, Dewa Surgawi Abadi dan Gunung Lima Fase juga menyusul. Mereka menghadapi keberadaan Abadi dan ingin menekannya saat dia masih lemah. Weng! Energi ungu muncul dari timur. Seekor sapi tua muncul. Itu bergerak perlahan, membawa sosok kosong saat turun. Keberadaan itu membawa pedang abadi di punggungnya dan juga bergabung dengan medan perang. Pagoda kecil itu mengutuk. Kenapa mereka semua tiba-tiba datang? Itu melarikan diri dan tidak melawan. Itu memfokuskan segalanya untuk meningkatkan kecepatannya, tidak berhenti bahkan untuk sesaat lagi. Sementara itu, keberadaan abadi berjaga-jaga, memutuskan untuk tidak melawan mereka secara langsung dan mengejar pagoda kecil itu tanpa berpisah darinya. Pagoda kecil itu sangat marah sehingga terbalik, tetapi tidak ada yang bisa dilakukan. Itu hanya bisa mengancam yang lain, mengatakan, jika kamu terus mengejarku, ketika semua gambar yang kamu proyeksikan tersebar, aku akan sepenuhnya menghapus warisanmu di alam bawah. Kemunculan individu-individu ini satu demi satu menyebabkan transformasi aneh di wilayah misterius. Kekuatan hidup mulai berkembang pesat. Dunia berharga archaik tertentu telah dibuka. Sungguh kesempatan yang bagus. Tubuh emas yang enam berkata dengan lembut. Kali ini, keberadaan abadi yang telah ditekan selama bertahun-tahun tanpa akhir meninggalkan pagoda kecil itu dan langsung bergegas ke depan untuk mencari energi misterius itu. Pagoda kecil itu mengutuk keras dan juga mengejarnya, karena bisa merasakan bahwa peluang besar telah muncul. Seperti yang diharapkan, dunia berharga kuno telah muncul. Raksasa alam yang lebih tinggi semuanya cukup tercengang. Shi Hao dibawa oleh pagoda kecil, dan mereka bergegas menuju tempat misterius itu pada saat pertama. Dia juga merasa agak kagum, karena dia melihat beberapa wajah yang dikenalnya di sini. Lan Yu, Shui Yu, Hong Huang, dan wanita bangsawan dan jenius lainnya dari alam yang lebih tinggi yang dia temui belum lama ini berada di pintu masuk. Pagoda kecil itu segera masuk, dan para raksasa juga mengikutinya ke dunia berharga kuno. Dewa Willow! Shi Hao terkejut. Dia merasakan fluktuasi surga yang meluap yang sangat familiar. Itu milik Dewa Willow. Itu telah menghilang selama beberapa hari untuk mencari peluang besar. Shi Hao tidak berharap menemukan energinya di dunia berharga kuno. Jelas bahwa kemunculan dunia ini terkait dengan Dewa Willow. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.